Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Tuhan, sebentar kami ingin merenungkan firman-Mu, berkati kami, hati dan pikiran kami. Kiranya Tuhan bukakan supaya kami boleh mengerti apa maksud daripada firman-Mu, dan terlebih lagi kami boleh mengaplikasikan dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-17, ayat yang ke-24. Saya akan bacakan untuk kita semua. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Bapak Ibu yang terkasih, ini merupakan suatu ungkapan Paulus ketika dia berada di wilayah Athena. Bapak Ibu yang terkasih, salah satu kerinduan Tuhan bagi kita anak-anaknya ataupun umatnya adalah bersekutu dengan kita anak-anaknya. Namun terkadang kerinduan kita dengan Tuhan cukup berbeda. Tuhan merindukan kita, tapi terkadang kita justru malah merindukan yang lain. Tuhan juga ingin bahwa Tuhan kita tempatkan menjadi yang utama maupun yang terutama dalam kehidupan kita. Tuhan harus kita tempatkan menjadi yang nomor satu di dalam hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan memang sudah sangat layak kita jadikan yang terutama di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang terkasih. Firman Tuhan hari ini juga berhubungan apa yang namanya dengan berhala. Berhala pasti sudah tidak asing lagi bagi kita orang percaya. Berhala adalah menyembah patung ataupun menyembah pohon. Sebagai umat Kristen, kerap kali banyak orang yang merasa pada zona nyaman dan juga tidak menyadari bahwa dirinya juga sedang terjebak dalam berhala modern ini. Konteks Alkitab yang kita baca pada saat ini adalah di mana ketika Paulus sedang berada di Athena. Dan juga bagi Paulus sendiri untuk berkhotbah ataupun menyampaikan kebenaran di wilayah Athena bukanlah hal yang mudah. Mengapa? Karena orang-orang Yunani ataupun orang-orang yang di Athena merupakan orang-orang yang berbudaya tinggi dan juga orang yang sangat tekun dalam mendalami filsafat. Di sini juga asal mulanya filsuf-filsuf terkenal yang gaungnya dan namanya masih terkenal sampai saat ini. Seperti Plato, ada Epikuros dan juga Hippocrates. Itu merupakan filsuf-filsuf yang sangat hebat pastinya. Jadi Bapak Ibu, untuk berkhotbah di wilayah Athena ini bukan hal yang mudah bagi Paulus. Karena di sini juga Paulus menemukan di ayat yang ke-16 bahwa dia sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Bapak Ibu yang terkasih, berbicara tentang berhala ini sebenarnya sangat luas. Arti maupun etimologi katanya adalah berhala merupakan suatu patung, gambar dari sesuatu ataupun simbol yang dijadikan objek penyembahan ataupun ibadah. Jadi berhala ini bisa berwujud atau juga bisa hanya ada dalam pikiran kita. Bapak Ibu yang terkasih, waktu itu keadaan orang-orang di Athena, kebanyakan orang hanya menyembah patung, terfokus kepada patung. Pemikiran mereka sudah diubah. Cara berpikir mereka hanya tertuju kepada patung, Allah yang tidak bergerak, Allah yang tidak nyata. Padahal ketika mereka sudah capek-capek menyembah patung, sujud menyembah, buktinya apa? Patung tersebut pun tidak melakukan apa-apa kepada mereka. Dan juga kita menegaskan bahwa Allah sangat tidak mengindahkan namanya berhala. Dikatakan dalam Keluaran 20 ayat yang kelima, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan kepada bapa, kepada anaknya, kepada keturunan yang ketiga dari keempat dari orang-orang yang membenci aku. Artinya di sini apa? Allah kita adalah Allah yang cemburu. Terkadang kita manusia sering sekali menomorduakan Tuhan. Padahal Tuhan mengharapkan bahwa di dalam kehidupan kita yang nomor satu adalah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin di zaman ini sudah sangat sulit ataupun jarang kita temukan orang yang menyembah patung ataupun orang yang menyembah berhala seperti yang terjadi di zaman Paulus maupun di zaman-zaman perjanjian lama. Bapak Ibu yang terkasih, tanpa kita sadari bahwa penyembahan berhala sebenarnya tidak terfokus hanya kepada sebuah patung. Bisa saja kepada orang yang kita idolakan, orang yang sangat kita puja-puja, orang yang kita anggap adalah orang ini luar biasa, itu juga bisa menjadi berhala bagi kehidupan kita. Atau kepada benda-benda yang kita sayangi, benda-benda yang sangat kita
menganggap ini sebuah benda yang sangat berarti dalam kehidupan kita, sampai-sampai kita menghabiskan waktu kita hanya kepada benda itu. Nah, selain patung, benda-benda maupun orang yang kita idolakan, ternyata hewan juga bisa menjadi benda berhala. Saya pernah mendengar berita ataupun membaca suatu tayangan di televisi, orang sangat mengidolakan ataupun mengagumi hewan ular, sampai-sampai mukanya pun ditato ada ular, ataupun dia berusaha membentuk mukanya menjadi seekor ular, mirip dengan seekor ular. Atau ada juga yang sampai mengoperasi mukanya menjadi seperti seekor anjing. Nah, ini udah berhala yang sangat aneh pastinya ya. Nah, hal-hal yang seperti ini Allah tidak inginkan. Bukan harus saja kepada patung, tapi ketika kita menyembah benda, lebih fokus kepada benda, kepada orang yang kita idolakan, ataupun dalam pikiran kita selalu ingin memikirkan hal itu yang di luar daripada apa yang Tuhan kehendaki, itu juga adalah bagian daripada berhala. Atau ketika kita memikirkan atau menghabiskan waktu kepada sesuatu yang tidak Tuhan kehendaki, itu juga merupakan bagian daripada penyembahan berhala. Jadi Bapak Ibu, berhala bukan hanya menyembah patung. Berhala adalah ketika kita menomorduakan Tuhan, ketika kita menghabiskan banyak waktu kepada sesuatu yang bersifat sementara, dibandingkan kita menghabiskan waktu dengan Tuhan. Coba kita bandingkan, seberapa banyak waktu kita luangkan hanya untuk sesuatu yang berhala di dunia ini, benda-benda yang kita miliki. Mungkin saya ambil dengan contoh yang sederhana seperti handphone. Berapa jam satu hari kita menggunakan handphone? Dalam 24 jam, mungkin kita ada yang lebih dari 8 jam menggunakan handphone. Bahkan dari pagi sampai malam, hidup kita dengan handphone. Lalu bagaimana dengan Tuhan kita? Sudahkah kita peduli dengan Tuhan? Sudahkah kita menyiapkan waktu kita untuk Tuhan? Sudahkah kita mau bersekutu dengan Tuhan? Jangan kita mau terjebak dengan hal-hal yang bersifat sementara, yang bersifat fana. Tapi, biarlah kita terlebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan dalam hidup kita. Jadi, mulai saat ini, biarlah Tuhan yang menjadi nomor satu dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami agar kami semua boleh terfokus hanya untuk Tuhan. Hati kami berikan seutuhnya hanya untuk Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi nomor satu dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Mungkin kami semua tidak menyembah patung, tapi kami terlalu mengutamakan apa yang penting, yang bersifat fana dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Biarlah Tuhan tetap menjadi yang terutama. Biarlah kami terus berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan setiap saat dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan. Kami tetap menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di tengah-tengah berbagai macam masalah yang kami hadapi, berbagai macam tantangan maupun pergumulan yang kami miliki, kiranya Tuhan memberkati kami dan menolong kami. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.